Air beriak, tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami mengucapkan salam untuk panitia sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan ke tahap final ini. Baik kami dari kelompok karya tulis yang beranggotakan saya dan teman saya sebagai ketua, izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Aulia Rahmadini dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri dan rekan saya sendiri adalah Hauria Dilatur Rahman dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Energi adalah faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dan sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan energi Indonesia berbanding lurus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data per Januari 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis data cadangan energi gas alam Indonesia mencapai pada angka 35,4 triliun kubik feet dan cadangan minyak bumi Indonesia mencapai di angka 2,41 billion barrel oil. Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan umur cadangan minyak gas hanya mampu bertahan 9 atau 10 tahun ke depan. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak dan gas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional guna mengembangkan sumber daya energi alternatif sebagai bahan bakar pengganti minyak dan gas. Kesadaran akan manfaat terbarukan atau manfaat energi terbarukan yang bersumberkan dari alam seharusnya lebih ditingkatkan. Krisis bahan bakar minyak dan gas mendorong peningkatan permintaan akan energi terbarukan. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan apa itu energi terbarukan. Energi terbarukan atau yang biasa dikenal dengan energi alternatif merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari unsur-unsur alam yang terdapat di dalam bumi dalam jumlah besar, seperti angin, tumbuhan, matahari, dan sebagainya. Energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang paling bersih yang terdapat di dalam planet bumi ini. Salah satu bentuk energi terbarukan adalah biomasa. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang menjanjikan ketersediaannya yang melimpah dan dapat dikonversikan menjadi bahan bakar. Pada kali ini, kami akan membahas tentang limbah biomasa hasil pabrik kelapa sawit berupa padatan tandan kosong. Sebaiknya kita akan memperkenalkan apa itu tandan kosong. Tandan kosong kelapa sawit merupakan salah satu limbah biomasa dari perkebunan kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit sendiri adalah tanaman yang berasal dari negara Nigeria, Afrika Barat. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas sektor perkebunan yang mana berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 15.380.981 hektar atau 48.235.405 ton produksi sawit per tahunnya. Data ini diambil dari Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia. Kelapa sawit dapat tumbuh dan memiliki tinggi berkisar 20 hingga 24 meter. Pada setiap pohonnya dapat menghasilkan 20 tandan buah dengan berat 20 kg per tandannya. Terdapat perkebunan kelapa sawit memiliki limbah biomasa. Pada penelitian kami akan mengangkat salah satu limbah padatan biomasa
perkebunan kelapa sawit berupa tandan kosong kelapa sawit, di mana 1 ton tandan buah kelapa sawit memiliki 23% atau 230 kg tandan kosong kelapa sawit. Di dalam tandan kosong kelapa sawit terdapat elemen seperti selulosa sebanyak 40 hingga 60%, hemiselulosa memiliki sebanyak 20 hingga 30%, dan lignin sebanyak 15 hingga 30%. Pada kali ini kami mengikuti lomba karya tulis dengan tema Explore Your Innovation, the Role of Technology in Addressing Global Challenges dengan submateri energi. Dengan tema dan submateri tersebut, kami mengangkat judul penelitian kali ini adalah briket dari tandan kosong kelapa sawit dengan perekat limbah nasi sebagai energi terbarukan mengatasi krisis energi. Briket sendiri merupakan salah satu sumber yang berasal dari biomasa yang digunakan sebagai energi terbarukan pengganti minyak bumi dan gas. Briket dapat dibuat dari bahan alam yang bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari, seperti tandan kosong kelapa sawit, cangkang sawit, sekam padi, serbuk padi, dan sebagainya. Adapun rumusan masalah yang kami angkat adalah apakah briket yang dihasilkan limbah tandan kelapa sawit dengan perekat limbah nasi dapat dijadikan sebagai energi alternatif dengan kualitas sesuai SNI? Dan tujuan karya tulis kami adalah untuk mengetahui kualitas briket tandan kosong kelapa sawit dengan perekat limbah nasi sebagai energi terbarukan. Adapun metode penelitian kami menggunakan metode non-research, di mana prosedur penelitian kami yaitu pada tahap pertama kami akan mengumpulkan data yang berasal dari sumber dinas terkait, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku elektronik. Tahap kedua, kami akan klasifikasi data. Dan tahap ketiga, kami akan penafsiran dan menyimpulkan data. Pada karya tulis kami menggunakan hasil dari penelitian Hijrah Purnama Putra dan kawan-kawan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penelitian pembuatan biobriket dengan menggunakan bahan utama tandan kosong kelapa sawit melalui proses pirolisis dengan menggunakan perekat limbah nasi pada proses percetakan dengan konsentrasi perekat yang berbeda-beda. Berikut adalah hasil penelitian dari Hijrah dan teman-teman menggunakan campuran perekat limbah nasi pada pembuatan briket tandan kosong kelapa sawit dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Terdapat 5 macam konsentrasi limbah nasi sebagai perekat yang digunakan. Pada konsentrasi pertama sebanyak 60, konsentrasi kedua sebanyak 65, konsentrasi ketiga sebanyak 70%, konsentrasi keempat sebanyak 75%, dan konsentrasi terakhir yaitu sebanyak 80%. Dari hasil penelitian Hijrah dan Lukman yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya kadar air tertinggi pada briket tandan kosong kelapa sawit terdapat pada perekat 80% yaitu sebesar 23,860% dan air terendah terdapat pada perekat 60% yaitu sebesar 11,4950%. Tingginya kadar air dapat disebabkan karena banyaknya perekat yang digunakan. Selanjutnya, nilai kalor terendah terdapat pada campuran perekat 80% yaitu sebesar 5.414,31 kalori per gram. Sedangkan nilai kalor tertinggi terdapat pada briket dengan campuran 60% yaitu sebesar 5.914,81.
Bila dibandingkan dengan SNI 0,1 6235-2000, nilai kalor 5000 merupakan minimal parameter untuk nilai kalor, yang berarti nilai kalor memenuhi SNI. Selanjutnya, parameter kadar abu. Kadar abu terendah pada penelitian ini berada pada peringkat 80%, yaitu sebesar 9,5452%. Sedangkan kadar abu tertinggi adalah berada pada peringkat 60%, yaitu sebesar 12,346%. Semakin besar komposisi campuran peringkatnya, maka semakin rendah nilai kadar abunya. Parameter keempat merupakan parameter kadar volatimeter, di mana kadar volatimeter berdasarkan SNI untuk briket adalah lebih kecil dari 15%. Kadar volatimeter terendah berada pada komposisi peringkat 60% sebesar 12,15097%, dan sedangkan kadar volatimeter tertinggi adalah sebesar 17,9883% pada komposisi peringkat 80%. Parameter terakhir adalah parameter karbon terikat, di mana kadar karbon menurun seiring dengan penambahan perekat yang digunakan dalam pembuatan briket dan kosong kelapa sawit. Hal ini dikarenakan seiring dengan penambahan perekat yang menyebabkan naiknya kadar air, semakin naik kadar air maka semakin rendah nilai karbon yang terikat. Kesimpulan dari karya tulis kami adalah pemanfaatan limbah biomasa dapat dijadikan energi terbarukan. Limbah tandan kosong yang dicampurkan dengan limbah nasi sebagai bahan baku dari biobriket. Biobriket digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak dan gas yang diperkirakan tidak bertahan lama. Limbah nasi yang digunakan dalam pembuatan briket akan menurunkan kadar karbon terikat, kadar abu briket, dan nilai kalor. Namun sebaliknya dapat meningkatkan kadar air dan kadar volatimeter. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.